Okay, everyone. Welcome back to my video. In this video, now if you are watching me, we are in the fourth meeting already for Intro to TESOL Methodology. So in this meeting, I will share to you the next teaching methodology. Another teaching methodology that you have to know is cooperative language learning. Let me share to you the material. Okay, here in this occasion, um, I will explain to you about cooperative language learning. This is one of the teaching methodology. Okay, let's see. In this occasion, you will know about definition and model, strength and weaknesses, sample activities in the classroom, and also conclusion and suggestion for this cooperative language learning method. Okay, we can start from the definition. What is cooperative language learning? Or we can say it CLL, yeah, cooperative language learning. Is an instructional approach that emphasizes collaboration among students in small groups to improve individual and collective learning outcomes. CLL is based on the belief that learning is a social process and students benefit significantly from interaction and exchange of idea with their peers. So it means that CLL, when you want to teach your students using CLL method, you have to make a team work. Yeah, because CLL should be collaborate or in pairs. Ya, jadi untuk cooperative language learning ini, ketika kita akan menggunakan metode ini, kalian harus meminta siswa bekerja dalam kelompok ya, teamwork gitu. Kenapa CLL ini menginginkan harus teamwork gitu ya, tidak bisa individual. Namanya juga kooperatif ya. Kooperatif itu berarti ada hubungan saling bekerja sama, cooperate gitu ya. Kenapa? Karena di sini sampaikan ketika siswa itu kita bagi menjadi small groups gitu ya. Kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja dalam tim. Ini akan bisa meningkatkan kemampuan individu siswa dan kemampuan saling bekerja sama antar siswa gitu ya. Sehingga nanti akan terjadi interaksi dalam proses belajar mengajarnya. Oke, kemudian bagaimana modelnya dari CLL ini? Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama, the first one, Students Group Learning, STL, developed by Robert Slavin ya. Jadi Slavin ini eh mengembangkan di dalam CLL ini ada Students Group Learning ya. Nah, di dalam Students Group Learning ini, Slavin mengatakan bahwa siswa dalam proses belajarnya ini saling sharing ya, sharing pemahaman ya. Share understanding and group success, making individual success depends on the group's achievement. Nih, jadi apapun grupnya, mau grup diskusi, diskusi kelompok dan sebagainya, dalam proses diskusi kelompok ini akan membantu gitu ya, meningkatkan kemampuan siswa. Sehingga apa? Diharapkan menggunakan students group learning ini, siswa mampu berkolaborasi gitu ya, saling berkooperatif antar teman. Jadi yang kalau di dalam tim itu ada teman yang merasa bahasa Inggrisnya kurang, itu nanti bisa terbackup gitu ya dengan teman yang lain. Harapannya seperti itu. Kemudian ada lagi model yang kedua, learning together by David and Rogers ya. Nih.
Model promotes active learning through five key elements: interdependent, interaction, responsibility, social skill, and group reflection. Nah, ini ya. Jadi, David dan Johnson ini, mereka berdua memberikan contoh cooperative language learning model ini dari belajar bersama gitu ya. Tujuannya apa? Diharapkan nanti akan mencapai 5 kunci utama gitu ya dalam pembelajaran. Nah, di antaranya bisa saling berinteraksi gitu ya. Kemudian ada rasa percaya diri gitu ya. Dan juga bisa mandiri gitu ya antar siswa. Kemudian siswa juga mempunyai tanggung jawab gitu ya. Ada skill sosial yang dibangun dan juga bisa melakukan refleksi dalam kelompoknya gitu ya. Ketika apa melakukan pembelajaran atau belajar bersama. Kemudian yang berikutnya modelnya adalah Jigsaw. Jadi Jigsaw ini adalah contoh model cooperative language learning yang paling banyak gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomong Jigsaw itu pasti orang sudah tahu bahwa itu adalah jenis model cooperative language learning ini. Karena yang paling terkenal di antara yang lain adalah Jigsaw ini ya. Nah, ini dipropos oleh Elliot Ersons ya. Nah, dia menyampaikan dalam Jigsaw ini membagi materi, kemudian eh meminta setiap siswa ini menjadi bagian expert gitu ya, di specific part, which they then share with their groups. Saya contohkan misalnya bagaimana cara kerja Jigsaw. Misalnya satu kelas itu ada 30 siswa, kemudian mau dibikin dalam 5 kelompok gitu ya. Nah, nanti masing-masing kelompok ini yang ada di dalam satu kelompoknya itu ya, mereka itu akan dijadikan satu expert. Misalnya guru sudah menyediakan ada 5 tema gitu ya. Dan yang akan dipelajari oleh siswa ini adalah jenis kelas kata benda, katakanlah misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian temanya beda-beda. Ada yang flowers, kemudian ada food gitu ya. Ada kitchen utensils and so on gitu ya. Dibagi-bagi nanti masing-masing akan diminta untuk mencari jenis kata-kata dari tema tersebut gitu ya. Nah, nanti mereka akan kumpul lagi di kelompok yang lain yang sama-sama membahas tentang topik yang sama. Nanti kalau mereka sudah paham, sudah tahu gitu ya, dan sudah membuat listnya, nanti mereka akan kembali ke kelompok mereka sebelumnya. Nah, ketika mereka kembali ke kelompok sebelumnya itu harapannya di dalam kelompok mereka yang awal itu nanti sudah ada para expert-expert gitu ya, siswa ini yang sudah paham dengan berbagai macam vocabulary yang sudah dikumpulkan dari tema-tema yang berbeda. Jadi jigsaw itu modelnya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang keempat, group investigation. Nah, ini oleh Slomo and Yale ya. Encourage students-led research project, fostering active engagement, research skill, and collaborative learning. Nah, kalau group investigation ini juga masih sama ya. Jadi pembelajarannya dalam kelompok. Tapi karena di sini investigation berarti ada sesuatu yang harus diinvestigasi oleh siswa, di riset gitu ya. Siswa melakukan project meriset gitu ya. Nah, di sini harapannya dengan group investigation, apakah nanti guru akan memberikan semacam studi kasus gitu ya. Ini nanti harapannya akan menambah kemampuan riset siswa gitu ya. Dan membuat siswa itu lebih aktif gitu ya, satu dengan yang lain. Tentu saja juga dalam kolaborasi belajar. Nah, itu ya. Jadi itu tadi diantaranya ada 4 model dari cooperative language learning.
Kemudian, bagaimana strength and weaknesses dari cooperative language learning ini? Kita lihat ya, one by one. Kita lihat dulu dari strength-nya. Kekuatannya apa sih? Kelebihan kalau kita menggunakan model metode ajar cooperative language learning ini. Yang pertama, boosting language skill and confidence. Tentu saja akan meningkatkan skill bahasa ya, dan juga apa, meningkatkan percaya diri siswa karena tadi belajarnya dalam kelompok. Kemudian supportive environment for language learning. Jadi mensupport lingkungan pembelajaran siswa gitu ya. Building social skill for real world communication. Jadi karena tadi rata-rata model dari cooperative language learning ini dalam kelompok ya, teamwork, tentu saja ini akan sangat membangun gitu ya skill-skill sosial siswa gitu ya terhadap apa, komunikasi di situasi nyata gitu ya. Jadi siswanya nggak pasif, nggak individualis gitu ya, tapi diajak untuk mengembangkan dan mengasah jiwa sosial gitu ya. Kemudian engaging students and fostering motivation. Jadi membantu siswa itu untuk apa? Bisa lebih termotivasi. Kenapa? Karena harapannya tadi misalnya ada satu siswa yang eh males atau kurang motivasi di satu kelompoknya, itu nanti akan terbawa gitu ya, terbawa arus teman-temannya yang lain yang semangat gitu ya. Harapannya dia juga ikut semangat dalam belajar. And the last one, catering to diverse learning style. Jadi ini akan cooperative language learning ini juga diharapkan bisa mencakupi berbagai macam gaya belajar siswa. Entah itu ya ada siswa yang kinestetik, ada yang audiovisual, ada yang visual saja gitu ya. Nah, ini diharapkan nanti dengan teamwork tadi gitu ya, bisa mengcover semua gaya belajar siswa. Nah, itu tadi adalah kelebihan dari cooperative language learning. Bagaimana weaknessesnya? Kita lihat di sini yang pertama, addressing uneven participation. Jadi, kadang-kadang karena teamwork gitu ya, kita bisa saja menemukan gitu ya, ada kejadian di dalam proses teamworknya tadi, proses belajar secara kelompok itu ada saja siswa yang kurang gitu ya. Atau misalnya dia sudah dikasih tugas apa, ternyata dia tidak kooperatif gitu ya. Itu bisa saja terjadi ya. Nih, jadi partisipasinya kurang. Walaupun tadi memang di atas ada diharapkan bisa meningkatkan gitu ya, tapi ya somehow kekurangannya ada juga gitu ya. Kemudian time management and planning. Memang namanya juga teamwork itu butuh waktu ya. Butuh waktu untuk memanajemen dan juga butuh persiapan. Makanya kalau kelompoknya itu tidak memanage waktu dengan baik, nanti karena kerjanya bersama-sama gitu ya, jadi memang harus bisa memanajemen waktu gitu ya. Jangan sampai nanti pekerjaannya satu kelompok itu belum selesai gara-gara ada satu dua siswa yang lama gitu ya. Entah itu nggak ngumpul-ngumpulin tugas atau bahkan belum mengerjakan tugasnya. Jadi harus bisa memanajemen waktu gitu ya dan juga memplanning. Nah, ini makanya di sini ya weaknessesnya. Kemudian assessment challenge in collaborative learning. Jadi kadang-kadang guru juga harus menyiapkan bagaimana nih kalau misalnya outputnya itu adalah kegiatan teamwork, bagaimana cara menilainya gitu ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata ya. Kelompok ini berarti satu kelompoknya ada 5, berarti siswanya semuanya nilainya 100. Ya belum tentu. Jadi kalau saya pribadi misalnya ada tugas-tugas kelompok itu ya dalam teamwork, itu saya tetap akan menilai secara individu gitu ya. Walaupun nanti ada mungkin beberapa penilaian performance yang itu adalah nilai kelompok gitu ya. Tapi tetap nanti akan saya akumulasikan dengan nilai individu. Karena apa? Walaupun kelompok kita sebenarnya bisa memonitor siswa ya
di dalam kelompok itu. Siapa nih yang aktif gitu ya? Siapa nih yang nggak aktif gitu ya? Siapa yang pasif itu pasti akan terlihat gitu ya. Oke, kemudian managing conflict in group dynamics. Nah, kadang-kadang memang suka terjadi ya di dalam satu kelompok itu bisa sangat terjadi konflik gitu ya. Mungkin ada yang nggak cocok, tapi satu kelompok gitu ya. Nah, itu juga bagaimana cara kelompok ini bisa menghandle gitu ya. Makanya harus memilih ketua kelompok yang bisa mengayomi teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian ensuring accuracy and avoiding misconception. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, akurasi dan juga miskonsepsi dari jadi harus menyamakan persepsi gitu ya dalam satu kelompoknya. Jangan sampai nanti malah bertengkar ya satu kelompok. Oke, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran cooperative language learning. Nah, ini ya tadi ya kalau jigsaw reading activity misalnya nih, objective enhance reading comprehension and speaking skill while fostering interdependence and individual responsibility gitu ya. Divide into home groups, form small group of 4 student, assign number, give each students within a group a unique number gitu ya. Tadi saya sudah mencontohkan ya. Oke. Now we are in the conclusion, everyone. So, cooperative language learning present a dynamic and effective method for improving language education by fostering collaboration, reducing anxiety, and promoting authentic communication. Jadi, diharapkan ya cooperative language learning ini bisa membantu kolaborasi antar siswa gitu ya, mengurangi rasa kecemasan gitu ya, dan membantu dalam komunikasi yang otentik gitu ya, real life situation. However, its successful implementation requires careful planning and monitoring of group dynamic. Jadi supaya harapannya tadi ya bisa kolaborasinya bagus gitu ya dan membantu siswa untuk tidak cemas, tetap ketika mau menggunakan cooperative language learning ini harus di planning dengan baik gitu ya. Karena apa? Kalau tidak di planning dengan baik tadi, kita bisa time consuming, bahkan bisa terjadi cekcok antar siswa di dalam satu kelompoknya. Jadi itu benar-benar harus di planning dari awal gitu ya. Teacher should provide clear instruction, monitor interaction closely, adjust group composition, regularly include reflection exercise, and integrate other teaching strategies to maximize benefits. Nah, jadi guru ini juga berperan sangat penting di dalam cooperative language learning ini. Jadi nggak bisa ditinggal gitu aja ya. Guru tetap harus melakukan monitor gitu ya. Dari apa? Setiap kelompok-kelompok belajar yang dibuat untuk cooperative language learning ini gitu ya. Harus memonitor terus, melihat kondisi siswa dan cara kerja siswa gitu ya. Supaya apa? Nanti guru ini bisa menengahi, memediasi gitu ya. Bahkan instruksinya juga harus jelas gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh siswa di masing-masing kelompoknya gitu ya. Supaya apa? Nanti tujuan dari penggunaan metode ajar ini bisa terlaksana dengan baik. Oke. That's it, everyone. Nanti untuk suggestionnya kalian bisa baca sendiri ya. Nanti materi ini akan saya kirim ke di Google Classroom-nya ya. Oke, sorry. That's all. So, silahkan nanti untuk tugas di meeting keempatnya, tentu saja kalian akan saya minta untuk mereview ulang lagi tentang cooperative language learning. Dan that's a very important thing in this assignment. The fourth assignment is you have to search one sample activity of cooperative language learning. Tadi kan saya sudah kasih contohnya ya, ada banyak tuh model-modelnya, ada jigsaw, ada learning together, and so on gitu ya. Saya mau kalian cari satu contoh
learning activity menggunakan cooperative language learning dan kalian explain gitu ya. Kalian jelaskan di dalam video kalian yang akan digunakan untuk tugas kalian. That's all everyone. See you again in the next video. Bye.